Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Ada janin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya, Mah. Makanya kita harus nolongin Tante Neti, Mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus, Mah. Kenapa kejadiannya kayak gini sekarang? Itu karena teman-teman hantu kamu, mama kamu jadi celaka. Sampai terjadi apa-apa, kamu penyebabnya. Hari ini saya kedatangan keponakan saya bernama Meti, tapi masih keponakan jauh dan dia kuliah di satu perguruan di Jakarta. Roy bertemu Neti dan melihat sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Neti. Makasih ya Tante Lani, udah pinjemin aku uang. Nggak apa-apa, kan mama kamu masih sepupu sama tante. Kita keluarga kok. Tapi kuliah kamu lancar kan? Lancar. Mah, Roy pulang. Iya, kamu masih inget gak sama Tante? Tante Neti. Kamu masih inget sama aku? Ya ampun, Roy udah gede banget ya Tante. Kenapa ya Tante? Gak apa-apa. Sesuatu yang buruk hampir terjadi. Roy lihat Tante. Anak itu masih aja aneh sejak bayi. Roy bikin cemas baru ketemu dengan Neti dan Roy merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Neti. Roy merasa mual dan langsung muntah-muntah. Saya jadi nggak enak sama Neti. Di kamar mandi, Roy melihat gambaran mata batinnya tentang Neti. Akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada Tante Neti. Tapi kenapa Tante Neti punya janin ya? Janin itu kelihatan aneh. Kamu lihat apa sih, Roy? Tante Neti masih di sini kan, Mah? Masih. Tante Neti kenapa emang? Nanti dia baru ceritain, Mah. Pasti ada sesuatu yang buruk yang dilihatnya. Saya melihat Roy sangat pucat dan tegang. Saya yakin Roy melihat sesuatu yang buruk yang sudah dilihatnya. Setelah Neti pamitan pulang, saya penasaran. Lalu saya tanyakan ke Roy dan saya sangat kaget dengan jawaban Roy. Mah, ada janin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya, Mah. Makanya kita harus nolongin Tante Neti, Mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus, Mah.
Roy menggambar sesuatu. Saya deg-degan menunggu Roy selesai menggambar. Dan hasil gambarannya adalah Kayak gini mah. Serem banget, Roy. Makanya mah kita harus nemuin Tante Neti mah. Aduh, tapi Mama nggak tahu Tante Neti tinggal di mana, kosannya di mana Mama nggak tahu. Kamu bisa ngerawat nggak? Mama cari tahu deh. sementara kami melupakan soal Neti dan sambil mencari tahu di mana Neti ngekos. Belum tuntas masalah tentang Neti, saya mencemaskan kebiasaan Roy. Setiap hari Roy bermain-main dengan temennya dan boneka kayunya, pemberian Ling-Ling teman gaibnya. Nggak tahu kenapa saya nggak suka dengan boneka kayu itu dan ingin sekali menghancurkannya. Boneka ini punya Roy ya? Kamu tahu? Ya tahu dong. Aku itu bukan ngomong sama kamu. Aku itu ngomong sama Roy. Aku kayak ngerasain detak jantungnya gitu sama nadinya. Boneka kayu itu warisan leluhur aku yang hidup zaman di Jepang. Itu dari Nippon. Roy, kamu main boneka apa itu? Ini boneka dari Ling mah. Ini bonekanya serem banget, ini pasti boneka hantu ya? Bukan kok mah. Mama gak suka deh kamu main boneka, kamu tuh anak laki-laki masa main boneka? Ya, tapi kan ini boneka biasa mah. Siapa yang kasih? Ling mah. Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Nah, Roy, kamu itu harusnya main sama teman-teman sebaya kamu. Jangan main sama teman-teman yang gak kelihatan. tapi Roy gak mau mah. Lepasin Hah? ya, Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Masuk. Boneka kayu yang aku rasa boneka setan saya bakar pada malam itu juga. Bapaknya Roy mencegah, nggak tahu kenapa saya tergerak ingin menghancurkan dan memusnahkannya. Yang ada di pikiran saya hanya semua demi kebaikan Roy. Ma, Mama yakin mau bakar boneka itu? Soalnya ini kan pemberian hantu temen Roy yang Papa khawatirin. Nanti hantunya itu marah. Apalagi Papa pernah baca, dalam setiap benda mati seperti boneka ini, pasti ada rohnya, Ma. Mama mau bakar boneka ini. Sebaiknya urungkan niat Mama. Mama lebih khawatir sama perkembangan jiwa Roy kalau dia kebanyakan main-main kayak begini. Iya, hati-hati. Boneka itu, Pak. Dia sudah pergi mendengar lonceng kakek ini. Dia siapa, Pi?
dia roh jahat. Bonekanya, Pak. Roy mana sih? Tuh mah lagi di kamar, lagi siap-siap. Lama banget. Roy, Kamu apa-apaan sih ke sekolah bawa boneka ini? Nggak boleh. Ma, balikin Ma. Nanti Ma bakar lagi Ma. Ma, Loh, Roy, kok kamu tahu bonekanya mau dibakar? Firsat doang Pak. Tadi Roy dapat gambaran. Ini boneka hantu, Roy. Mama nggak izinin. Ma, balikin Ma. Ini bukan boneka hantu Ma. Roy, kamu lebih dengar hantu daripada Mama. Ma, Gak, Roy. Ma, sabar, Ma, sabar. Roy, Roy. Udah kok, kita berangkat sekolah sekarang. Wah, pamit ya. Hati-hati. Kenapa minta aku hitam? Sebenarnya apa yang terjadi sama aku? Kenapa muka aku jadi kayak gini? Maksud mamamu itu juga baik, Roy. Masa kamu bawa boneka kemana-mana? Apalagi kamu itu kan cowok. Ntar kamu diledekin loh sama teman-teman kamu di sekolah. tanpa Roy bawa boneka juga Roy udah diajakin terus kok. Mama kamu itu pengen kamu bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Sejak kamu ada boneka kayu itu, jadi terganggu kan tidurnya? Enggak, Roy bisa biasa aja Pak. Roy gak terganggu. Roy gak capek atau ngantuk kok. Tetap aja itu nggak bagus buat perkembangan kamu. Masa nanti kamu lebih banyak main sama makhluk halus dibanding manusia? Tapi Roy nyaman-nyaman aja main sama mereka. Roy, mau kemana? Ke sekolah Pak. Itu kan Tante Neti. Kok kelihatan beda sih? Tante Neti sekarang kelihatan lebih tua. Ngeri lagi. Ya Tuhan, Tante Neti mengandung janin setan. Pantesan aja mukanya kelihatan ngeri. Gue harus kasih tahu Tante Neti soal ini. Tante Neti! Wah! Kalau nyebrang itu hati-hati dong. Maaf Om. Hah, Tante Neti? Tante Neti kemana? Saatnya kamu berpisah dengan Roy. Mama! Ma! Tolong! Tolong! Tolongin! Bangun bu, Saron bu. Bu. Pak! Bu, tolongin mama saya. Sebentar ya, saya panggilin ambulan dulu. Iya Pak. Saya memberanikan diri untuk melawan, semua demi kebaikan Roy saat itu. Saya coba dengan cara lain untuk menghancurkan boneka itu.
lagi soal boneka ini selesai, saya kembali cemas dengan kembalinya Neti ke rumah saya. Beberapa hari setelah bertemu Neti, Roy merasakan demam tinggi dan saya sangat panik. Saat Roy sakit, papanya dan Andi selalu tidak di rumah. Kamu nih tiap nggak ada papa sama Koko pasti demam. Ke dokter ya? Gak usah, Ma. Nenek juga sembuh sendiri. Mama khawatir ya sama kamu. Tante Neti harus tolongin, Ma. Mama udah tahu kosannya belum, Ma? Mama belum sempat cari tahu. Ya udah, kita kampusnya Tante Neti, Ma. Roy kan masih demam, masa mau ke kampus Tante Neti? Nanti juga sembuh, Ma. Ini udah mulai mendingan, Ma. Net, sebenarnya apa sih yang terjadi sama lo? Beberapa bulan ini ya, gue tuh jarang banget lihat ke kampus. Terus ya Net, kondisi lo tuh sekarang berubah banget. Jadi kelihatan tua gitu. Istilahnya ya kayak mati segan, hidup pun gak mau. Atau jangan-jangan lo depresi ya? Karena tunangan lo yang ketiga kali gagal lagi. Enggak, bukannya itu. Terus apa dong? Jadi belakangan ini gue tuh sering bangun tengah malam. Dan gue tuh selalu mimpi gue ketemu sama cowok ganteng. Cowok itu tuh bule. Tapi dalam mimpi itu gue berhubungan sama cowok bule itu. Kok bisa? Gue juga gak tahu. Tapi gue rasa itu tuh kayak nyata. Pas gue bangun tidur, gue udah gak pakai baju. Atau jangan-jangan lo itu berhubungan sama makhluk halus? Biasanya itu genderuwo yang nyamar jadi cowok tampan. Genderuwo? Iya. Net, lah. Net, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Oh ya, La, aku pamit ke toilet ya. Net, kamu kenapa, Net? Net, buka pintunya dong, Net. Net, aku mohon buka pintunya, Net. Net, udah Ren, dobrak aja pintunya. Bentar, kamu harus berusaha. Net, bangun dong, Net. Net, aduh gimana nih? Net. Net. Demamnya hilang, Ma. Ini tanda, Ma. Roy harus kasih tahu Tante Neti, Ma. Roy maksa banget deh. Sekarang ya, Ma. Kenapa sih Roy ngeliatin mama kayak gitu? Roy merinding, Ma. Ada aura negatif gitu, Ma, di tubuh, Ma. Mata Roy bikin aku takut. Pasti Roy tahu aku udah menghancurkan boneka itu. Ma, mata batin Roy nggak bisa menembus, Ma. Kita ke kampus Tante Neti aja sekarang ya. Mama ke kamar mandi dulu. Iya, Ma. Roy telat. Tante Neti udah keburu lahirin.
yang membuat saya mengikuti kemauannya. Meskipun terlambat, Neti sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan makhluk halus. Tapi setidaknya Roy sudah berusaha untuk menolong orang lain meskipun orang lain itu tidak memintanya. Tapi sebelum niat ke kampusnya Neti, kecelakaan itu terjadi. Ma, cepetan Ma. Tante Neti harus kita tolongin Ma. Bayi itu udah lahir Ma. Mama. Lala, Reno, aku di mana? Kamu ada di toilet kampus, Net. Yaudah, kita bawa ke rumah sakit ya. Sekarang diperiksa nih kesehatannya. Pelan-pelan ya. Usir anak kecil itu! Usir anak kecil itu! Di sini nggak ada siapa-siapa. Reno, usir anak kecil itu! Aku nggak mau dia ada di sini! Anak kecil mana? Di sini nggak ada anak kecil. Enggak, aku nggak mau! Usir dia! Ini kita buru aja yuk. Ya udah. Kamu lagi kurang sehat, kita ke dokter ya. Yuk, sekarang kita ke dokter lagi. Ma, Mama bertahan, Ma. Kamu tahu? Kamu tahu kenapa kejadiannya kayak gini sekarang? Itu karena teman-teman hantu kamu, mama kamu jadi celaka. Sampai terjadi apa-apa, kamu penyebabnya. Andi, kejar adik kamu. Iya, Pak. Saya koma saat itu. Saya hanya ingat di suatu tempat yang sangat gelap sekali. Nggak ada cahaya sama sekali. Dan tempatnya sangat menakutkan. Nggak ada ruangan. Saya nggak bisa bergerak. Dan saya menjerit-menjerit minta tolong. Tapi nggak ada yang mendengar sama sekali. Cepat sembuh. Ya. Sadar, Ma. Maaf, Pak, waktunya sudah cukup. Tidak boleh lama-lama di sini. Mengingat kondisi istri Anda masih koma. Jadi harus steril dan harus mendapatkan penanganan ekstra khusus. Dokter, saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya mohon dengan sangat lakukan yang terbaik untuk istri saya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mohon dibantu dengan doa ya, Pak. Semoga istri Anda bisa melewati masa kritisnya. Pasti. Cepat sembuh ya, Ma.
obatin Roy, gak bisa lihat hantu Kyoto itu. Kok kamu tahu hantu itu namanya Kyoto? Roy tahu dari teman hantu Roy. Oh yaudah, kita ke papa aja yuk. Nanti papa marah lagi sama kamu. Iya kok. Tunggu kok. Periksa alatnya. Baik, Dok. Ada apa, Roy? Kamu lihat sesuatu? Ya kok, Mama udah sadar. Syukurlah kalau Mama udah sadar. Tapi kenapa kamu kelihatannya takut begitu? Itu bukan Mama kok. Apa maksud kamu? Nanti Roy jelasin. Sekarang kita lihat Mama dulu yuk. Yuk cepet. Jadi begini Mas, Mbak. Saya seringkali memeriksa Mbak Neti. Untuk kondisi detak jantung dan juga tekanan darah, semuanya normal. Dan kondisi Mbak Neti saat ini sehat-sehat saja. Maksudnya, Dok? Jadi saya hanya melihat ada tanda-tanda kalau Mbak Neti itu habis melahirkan. Melahirkan? Iya, Mbak. Tapi saya aja belum hamil. Saya masih kuliah, Dok. Terus saya belum nikah. Pergi! Pergi! Kenapa, Mbak? Pergi! Pergi! Gimana keadaan istri saya, Dok? Sudah sadar, Pak. Syukurlah. Terima kasih ya Tuhan. Tapi Pak, Tapi apa, Dok? kami bingung untuk menjelaskannya. Bingung gimana? Jelasin aja, Dok. Istri Bapak sudah sadar, tapi saya bingung. Ketika memeriksa jantungnya, tidak ada detak jantungnya. Mana mungkin orang hidup tapi nggak ada detak jantungnya, Dok? Saya juga tidak bisa mengambil kesimpulan tentang masalah ini. Karena saya juga baru mengalami kasus seperti ini. Saya pikir alat detak jantungnya yang rusak. Tetapi setelah dicek berulang-ulang, alatnya masih bekerja dengan baik. Udah, saya nggak ngerti. Saya bisa melihat keadaan istri saya. Boleh, mari. Neti. Kenapa, Dok? Ya kok. Nggak apa-apa kan, Roy? Itu kan Tante Neti. Jangan-jangan itu anak yang waktu itu dia kandungin. Kamu ngomong apa sih? Gak ada apa-apa kok. Roy, kamu Roy yang waktu itu nolong kakak kan? Kamu ngapain di sini? Mamaku lagi sakit, Kak. Tadi Roy lihat Tante Neti. Dia kayak gendong hantu anak laki-laki gitu. Sebaiknya kakak kejar Tante Neti. Roy sebenarnya juga pengen bantuin Tante Neti. Tapi Mama Roy sendiri juga lagi sakit. Yaudah, makasih ya Roy ya. Yuk, Roy makasih ya Roy. Iya ya. Coba Bapak dengar alat pendeteksi jantung ini. Ada detak jantungnya, Dok. Ini sebenarnya apa yang terjadi sama istri saya? Itu bukan Mama. Maaf, Dok, anak saya ini memang bisa melihat sesuatu yang
nggak bisa dicerna dengan akal sehat manusia pada umumnya. Roy, kalau ini bukan Mama terus siapa? Itu hantu Kyoto, Pak. Kamu jangan ngomong sembarangan, ini detak jantung Mama udah nggak ada, Roy. Iya, Pak. Kalau kayak gini, Roy juga bingung, Pak. Tapi yang Roy tahu, Mama ada di suatu tempat. Roy gak bisa menembus tempat itu, Pak. Butuh kekuatan yang besar. Kakek, Pak. Kakek mungkin bisa bantu kita, Pak. Pasti hantu itu yang udah ngumpetin Mama kamu. Mungkin, Pak. Roy akan bicara dengan hantu Kyoto itu. Tante Kyoto, tolong kasih tahu di mana Tante ngumpetin Mama Roy. Tolong jangan marah sama Mama Roy. Walaupun Mama udah pernah buang Tante. Tante, tolong maafin Mama. Tante, tolong kasih tahu di mana Tante ngumpetin Mama Roy. Siapapun kamu, kasih tahu di mana istri saya. Di mana istri saya? Kembalikan istri saya. Hantu tersesat, hantu gak jelas. Balikan istri saya. Kalau Bapak panik begini bagaimana mengatasinya? Tenang, Pak. Diamlah, Bu. Itu istri saya, dong. Itu istri saya. Mama kenapa? Mama Roy? Roy! Neti! Neti! Net! Net! Neti! Kita coba cari kesana lah. Yuk. Net! Neti! 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 Net! Oh, Net, kamu ngapain di sini sih ya? Ya udah, kita pulang ya. Kita pulang ya, Net. Neti, oh. Mama! Mama! Mama di mana? Ma! Tolong. Roy! Mama! Ma! Roy! Mama di sini. Tolong. Ma! Mama di mana sih? Tolong. Mama. 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 Roy, kenapa nangis? Mama, kok Andi? Tadi Roy mimpi. Roy dengar suaranya Mama. Roy... Tapi Roy gak ketemu Mama. Roy takut terjadi apa-apa sama Mama. Papa di mana, kok Andi? Papa lagi jagain Mama. Syukurlah Tuhan baik kamu udah sadar. Kenapa tadi kamu nangis? Roy mimpi, Pak. Roy mimpi. Roy dengar suara Mama. Tapi Roy gak ketemu Mama, Pak. Roy takut terjadi apa-apa sama Mama. Ini semua pasti gara-gara Roy. Gara-gara boneka kayu itu. Roy minta maaf ya, Pak. Papa yang harusnya minta maaf. Maaf ya, tadi Papa udah bentak-bentak. Papa yang salah. Anak Papa nggak salah. Ya.
Tapi kita harus berdoa supaya Mama bisa cepat sadar kembali. Iya, Pak. Waktu Mama cuma sampai jam 7, Pak. Jika lewat jam 7, Mama bisa meninggal dunia. Terus apa yang mesti kita lakukan? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin Kaki bisa bantuin, Pak. Ya udah, habis ini kamu pulang ke rumah. Andi, kamu jagain Mama. Iya, Pak. Saya benar-benar nggak menyangka begitu besar resikonya saat saya menghalangin Roy berteman dengan hantu Kyoto. Saya benar-benar nggak ingat sama sekali arwah saya ada di alam dimensi lain. Kamu nggak sakit kan, Roy? Iya, Kek. Roy gak mau kok. Roy rela sakit, bahkan nyawa Roy sendiri demi tolongin Mama. Mama, dokter, dokter, dokter. Dok, istri saya ini, Dok. Kenapa ini, Dok? Tolong, Dok. Di mana? Di rumah sakit. Kok aku bisa di rumah sakit? Mama. Roy mana? Gak usah khawatir. Roy di rumah. Roy baik. Nanti kalau Mama udah sembuh, Papa akan ceritain semuanya. Ling, muncul aja. Aku gak marah kok soal boneka itu. Roy, maafin Lingnya. Gara-gara Ling kasih boneka kayu ini, Roy sama keluarga Roy jadi repot. Mama Roy hampir aja kecelakaan. Gak apa-apa kok, Ling. Tapi boneka kayunya kamu aja yang simpen. Ya Roy, biar gak ganggu lagi. Tapi Roy gak marah kan sama Ling? Ling, Roy mau lihat keadaan Mama dulu ya. Kamu tunggu sini aja. Saya bersyukur semuanya selamat, tapi bukan karena Roy, tapi atas kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan saya. Jangan merendahkan siapapun untuk manusia dan bangsa makhluk halus. Karena bagaimanapun juga bangsa makhluk halus ciptaan Tuhan. Tapi semua itu belum selesai. Tengah malam saya terbangun.
Kyoto. Kyoto itu gak bisa masuk rumah ini lagi. Mungkin dia marah ya, karena gak bisa main sama Roy lagi. Kok ada yang ngelawan sih? Bangun, Pak. Kamarnya berisik banget tuh. Tapi juga bunyiin lonceng. Pasti ada yang aneh-aneh lagi deh. Oh iya, suara gaduh apa itu ya? Harusnya hantu Kyoto udah nggak bisa masuk lagi. Lihat ya. Ayo coba kita lihat. Roy, kamu nggak apa-apa, Roy? Apa kamu? Gak tahu, Pak. Tadi ada banyak banget kelawar masuk, Pak. Kelawar apa? Aku juga gak tahu, Mah. Tapi kayaknya itu kelawar jadi-jadian, Mah. Jangan. Pergi. Kamu kenapa lagi, sayang? Tenang dulu, ngomong pelan-pelan. Mah, kelawar tadi rupanya jelmaan hantu tentara Belanda, Mah. Dia jahat, Mah. Dia yang buat Tante Neti melahirkan. Apa? Maksud Roy ada pernikahan antara manusia dengan makhluk halus? Kok bisa sih manusia sama makhluk halus? Iya. Bisa, Mah. Bahkan sekarang mereka udah punya anak. Hah? Iya, Pak. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di rumah saya? Saya suami kamu. Sudah berapa bulan menikah? Mama. Mama. Ini anak siapa? Ini anak kita, sayang. Anak kita cepat sekali tumbuh. Anak kita. Kamu suami saya. Kapan kita nikah? Aku nggak ingat anak ini. Aku nggak ingat semuanya. Ada yang keluar lewat jendela. Tenang. Kamu kenapa sih? Aku tadi lihat ada anak kecil lewat dan mukanya tuh serem banget, No. Terus aku lihat ada sosok kayak hantu orang Belanda. Itu tepat di depan aku, No. Udah. Sekarang udah nggak apa-apa kok ya. No, kamu kenapa bisa ada di sini? Sebenarnya aku janjian sama Lala di sini. Aku tuh pengen nemenin kamu. Aku khawatir sama keadaan kamu. Ya udah, kita mending keluar ya. Aku nggak enak sama orang-orang sekitar sini. Takutnya mikir kita kenapa-napa lagi. Ya. Sakit. Kasian Kak Neti kalau gak ditolongin. Kak Neti bisa meninggal dunia. Roy, kamu lagi apa di sini? Kalah.
kok belum berangkat sekolah? Nanti telat loh. Iya kak, tadi Roy dapat gambar mata batin. Roy lihat Kaneti melihat sosok hantu menyeramkan yang selama ini meneror Kaneti. Dan juga membuat Kaneti melahirkan. Anaknya juga serem kak. Ya ampun Roy, kalau gitu gimana dong Roy? Cara kita nolongin Kaneti? Roy juga gak tahu kak. Roy belum dapat gambar mata batin buat nolong Kaneti. Tapi yang Roy tahu, Kaneti gak boleh dibawa ke paranormal. Bisa lebih parah kak. Gitu. Ya udah kalau gitu kita harus buru-buru temuin Kaneti Roy. Ayo yuk. Ya. Reno, Neti, kalian pasti mau ke paranormal kan? Tahu dari mana? Dari Roy. Roy? Ayo om, Tante Neti jangan dibawa ke paranormal. Nanti malah bisa makin parah om. Lu tahu dari mana? Dari mata batin Roy om. Kalau masih sayang sama Tante Neti, om berdoa aja sama Tuhan. Minta sama Tuhan biar Tante Neti bisa sembuh. Weh, songong lu anak kecil. Lu jangan pernah sekali-kali nasihatin gue ya. Udah. Main juga gue denger anak kecil kayak lo. Reno, Roy itu bener. Iya om. Kalau bawa ke paranormal juga dosa om. Lu tuh emang nggak bisa diem ya. Sekali lagi lu ngomong, jangan salahin kalau tangan gue ini ngelayang ke pipi lo. Mau? Hah? Reno tunggu Reno. Ada anak kecil yang selalu mengikuti kamu. Dia selalu digendong di punggung kamu. Anak siapa, Pak? Anak ini adalah hasil hubungan dengan hantu penasaran di zaman Belanda. Dia mengenakan baju menir Belanda. Pak kenapa, Pak? Saya gak kuat. Bawa anak itu. Bawa anak itu keluar. Saya gak kuat. Iya, Pak. Net, ayo, Net. Neti. Kamu kenapa? Coba Ren, sekarang kamu tenang dulu. Si Faridat nyebut Ren. Ren gimana dong Ren? Neti, kalau kamu kayak gini terus, sama aja kamu nyakitin diri sendiri Ren. Coba Ren, kamu istighfar Ren. Habis dari paranormal dia kayak gini terus, Lola. Aku tanya dia diem terus nggak ada respon sama sekali. Nen, kayaknya Roy bener lah. Aku bawa dia ke paranormal, keadaan dia malah makin buruk. Iya. Oke. Dah. Kenapa sih teriak-teriak? Mama pasti mau keluar kan ketemu Papa? Iya, Papa kamu lagi romantis mau ngajakin Mama dinner. Itu bukan Papa, Ma. Itu Papa kok. Bukan, Ma. Papa masih jalan. Mama sekarang lihat aja ke depan. Pasti udah gak ada siapa-siapa. Ya kan? Iya. Tadi itu hantu tentara Belanda, Mah. Dia gangguin Tante Neti karena Kak Lala kesini sama temennya.
papa pulang? Beneran papa asli kan? Ya iyalah, masa KW? Tadi habisnya tuh ada hantu yang mirip papa. Mama hampir aja kejebak, untung Roy kasih tahu. Maksudnya? Udahlah, panjang ceritanya. Istirahat dulu Pak, masuk. Iya, Roy udah cerita semuanya. Net, sadar, Net. Pak, cepet Pak, tolong ambilin garam Pak. Bentar. Cepetan Pak. Net, sadar, Net. Neti. Pak, cepet Pak. Cepetan Pak. Hantu menikah tangga itu mau kesini Pak. Pak, cepetan Pak. Ini garamnya. Kak Lala, tolong semburin Tante Neti garam itu Kak. Hati saya merasa sungguh senang bisa menolong orang lain. Apa yang dialamin oleh Neti sampai ia dilecehkan oleh makhluk halus. Penyebabnya Neti suka mandi maghrib-maghrib dan sambil nyanyi. Itu nggak boleh, karena Neti kalau mau tidur suka pakai baju sembarangan dan tidak pernah berdoa. Jadi mudah diganggu dengan makhluk halus. Mungkin di zaman sekarang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya percaya karena saya pernah menjumpai dengan orang-orang yang dilecehkan oleh makhluk halus.